Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat kembali berjumpa pada tayangan update informasi cuaca untuk esok hari, Rabu 2 November 2022 bersama saya Gumilang Derenadian. Sobat BMKG, dapat kami sampaikan bahwa saat ini terdapat satu buah siklon tropis Nalgae terpantau di wilayah Laut Cina Selatan bagian utara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 50 knot serta dengan tekanan udara minimum mencapai 990 hektopascal yang kemudian bergerak ke arah barat laut, dan sistem ini akan diperkirakan melemah intensitasnya dan akan punah dalam waktu 24 jam berikutnya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pada potensi pertumbuhan awan hujan, lalu juga penambahan kecepatan angin serta ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis tersebut. Selain siklon tropis Nalgae, terdapat pula bibit siklon tropis di wilayah 93S terpantau di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah peningkatan kecepatan angin atau low level jet hingga lebih dari 25 knot yang memanjang dari Samudra Hindia Barat Sumatera hingga Barat Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan kondisi pertumbuhan awan hujan dan juga kecepatan angin serta ketinggian gelombang di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan juga di sepanjang daerah low level jet tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik pula terpantau berada di wilayah Laut Natuna Utara, di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina, dan juga di wilayah Australia bagian utara, yang membentuk pada daerah pertemuan dan juga perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara, dari perairan selatan hingga perairan timur Filipina, dan dari Teluk Carpentaria hingga Australia bagian utara. Selain itu, terdapat pula daerah konvergensi yang memanjang dari Selat Malaka bagian utara hingga Semenanjung Malaysia, dari Lampung hingga Kepulauan Riau, dari Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Teluk Tomini, dan dari Papua hingga Laut Arafuru, timur Kepulauan Aru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pada potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan juga di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, berdasarkan perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Dengan status siaga terdapat di tanggal 1 November 2022 antara lain di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Oleh karena itu kami menghimbau sobat untuk terus waspada jika sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui informasi terkait dengan cuaca. Lalu kemudian bagaimana dengan informasi perakiran cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia? Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, informasi perakiran cuaca untuk esok hari kami awali dari Pulau Sumatera, di mana esok hari diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, dan juga Pekanbaru. Sementara itu untuk wilayah Jambi, esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga wilayah Padang, esok hari berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Namun demikian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Medan karena berpotensi turun hujan dengan intensitas lebat. Sementara itu untuk wilayah Aceh, esok hari berpotensi turun hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir. Bergeser ke Pulau Jawa, esok hari potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di wilayah Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Sementara itu untuk wilayah Bandung dan DI Yogyakarta esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas sedang, dan untuk wilayah Serang esok hari kondisi cuaca cenderung berawan. Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Pulau Kalimantan, di mana sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan seperti di wilayah Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan wilayah Banjarmasin. Sementara itu untuk wilayah Tanjung Selor esok hari kondisi cuaca diperkirakan berkabut. Dari Pulau Kalimantan kita bergeser ke Pulau Sulawesi, esok hari potensi hujan dengan intensitas ringan terdapat di wilayah Makassar, di wilayah Gorontalo, di wilayah Palu, dan juga di wilayah Kendari. Namun demikian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di wilayah Mamuju karena berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Dan bagi sobat yang berada di wilayah Manado, esok hari berpulang turun hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir. Selanjutnya untuk wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara, esok hari diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan di wilayah Denpasar dan juga Kupang. Sementara itu untuk wilayah Mataram, esok hari berpeluang hujan dengan intensitas sedang.
Sobat BMKG, untuk wilayah Maluku dan juga Papua esok hari berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan di wilayah Ambon, Manokwari, dan juga Jayapura. Sementara itu untuk wilayah Ternate esok hari berpulang turun hujan dengan intensitas sedang. Demikianlah sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami selalu menghimbau sobat untuk tetap mengupdate informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, serta gempa bumi melalui laman web www.bmkg.go.id, atau sobat dapat menghubungi call center kami di 196. Jangan lupa pula untuk mengikuti akun media sosial kami di @infobmkg serta mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Mari bersama kita kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.